Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya kembali hadir dan ingin menyampaikan satu tema atau topik yang sangat-sangat penting. Berbicara tentang LSD atau disingkat dengan Love, Sex, and Dating. Cinta, pacaran, dan seks. Saudara, ini adalah tema yang penting, tema yang sangat menarik untuk bisa dipahami secara khusus bagi kaum muda atau generasi muda. Kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah dunia ini masih ada iblis yang berusaha untuk menyerang atau untuk menjatuhkan orang-orang beriman. Ada 3 program iblis bagi kaum muda, remaja, dan pemuda. Salah satunya adalah okultisme. Itu bicara tentang praktek kuasa-kuasa kegelapan. Tapi juga narkoba, narkotika, dan obat-obat terlarang. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, itu free sex. Nah, ketiga hal ini, tentu masih ada hal yang lain. Ini hal yang sangat mendominasi. Bahwa melalui praktek okultisme, narkoba, free sex, banyak kaum muda yang akhirnya jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang memang harus diantisipasi bagi yang belum terjerumus ke dalamnya, tapi juga perlu ada upaya kuratif, penyembuhan terhadap orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam dosa-dosa ini. Artinya bahwa free sex ataupun narkoba okultisme itu dilarang dalam terang firman Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat tegas. Dalam kesempatan ini saya secara khusus mau membicarakan tentang LSD, Love, Sex, and Dating. Saudara, ada riset yang diadakan di Indonesia. Memang riset ini sudah agak lama, kira-kira tahun 2012. Tetapi sangat mengejutkan bahwa riset itu menyatakan bahwa 50% dari total ABG yang berusia 15 sampai 17 tahun pernah melakukan seks bebas atau free sex. Dan 650.000 lebih perempuan golongan ABG, anak baru gede, sudah hilang keperawanannya. Ini sesuatu yang menyedihkan tentunya. Bahkan ada riset secara khusus dilakukan di Jakarta. 20,9% remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah. 38,7% remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah. Ini juga satu riset atau survei yang tentu tidak menyenangkan. Setiap tahun diperkirakan ada 2,5 juta yang melakukan aborsi. Sedangkan jumlah kelahiran di Indonesia yaitu 5 juta kelahiran per tahun. Dari 2,5 juta pelaku aborsi, 1 sampai 1,5 juta diantaranya adalah remaja. Saudara, ini memang sebuah riset, tetapi ini tentu situasi yang sangat menyedihkan, kita cukup prihatin. Nah, karena itulah, khususnya bagi saudara-saudara yang ingin mendengarkan topik ini, ya silakan memberikan perhatian, bisa mengikuti ya sampai tuntas. Dari terang firman Tuhan, sebagai orang Kristen, kita akan belajar apa itu cinta, apa itu pacaran, apa itu seks. Ya, pertama kita lihat arti cinta. Cinta itu apa sih? Ada yang memberikan pengertian bahwa cinta itu adalah perasaan senang disertai dorongan atau naluri birahi antar jenis kelamin. Antara laki-laki terhadap wanita, atau terhadap perempuan, ataupun sebaliknya, antara perempuan dengan laki-laki. Perasaan senang disertai dorongan atau naluri birahi antar jenis kelamin. Itu pengertian umumnya. Tapi kalau kita lihat arti alkitabiahnya, bahwa kata cinta atau kasih itu dari kata Ibrani ahif.
yaitu kasih Allah kepada manusia atau kasih manusia kepada Tuhan. Itu disebut sebagai ahif. Tapi ada kata yang lain, itu kata dot, DOD ya, transliterasinya. Mengekspresikan kasih asmara dan objeknya yaitu wanita atau pria yang dicintai. Lalu di dalam bahasa Yunani kita menemukan beberapa kata atau istilah yang berkaitan dengan cinta atau kasih. Ada phileo, cinta yang didasari oleh hubungan keluarga. Ada storge, cinta kepada kampung halaman, bangsa, dan negara. Ada eros, cinta yang didasari oleh nafsu birahi. Tapi ada kasih agape yang sama dengan ahif. Agape dalam bahasa Yunani, ahif dalam bahasa Ibrani, mengekspresikan kasih Allah kepada manusia dan manusia Allah kepada Allah dan sesama. Jadi sekali lagi, agape atau ahif mengekspresikan kasih Allah kepada manusia. Dan manusia Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Tuhan Yesus, yang sudah mengalami kelahiran kembali. Ya, dalam pembahasan tentang jenis-jenis cinta atau kategori cinta, ada yang berkata ada cinta monyet. Cinta monyet itu cirinya seperti apa? Mudah timbul dan tenggelam. Nah, itu cinta monyet. Tidak realistis. Ini menutupi yang asli. Jadi ini sering ya istilahnya memakai topeng ya. Dia tidak mau menunjukkan aslinya, tapi ada kepura-puraan. Cinta monyet, cinta kepada lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Dia bisa menyatakan cinta kepada yang satu, menyatakan lagi kepada yang lain. Nah, ini ada cabang ya, ada perwakilan. Dan ini tidak bagus. Cinta monyet berarti mementingkan diri sendiri. Jadi ini menjadi alat evaluasi bagi saudara-saudara kaum muda. Kalau mudah timbul dan tenggelam, tidak realistis atau menutupi yang asli, cintanya terbagi-bagi, mementingkan diri sendiri, berarti itu masih jenis cinta monyet. Ya, istilah cinta monyet ya. Kemudian cinta sejati. Seperti apa cinta sejati? Menaruh penghargaan yang tinggi terhadap orang lain ataupun pasangan, sedia berkorban, ingin melindungi, memberi semangat hidup, tidak luntur karena bertengkar, dapat menunggu waktu. Nah, ini jenis-jenis ciri-ciri cinta sejati. Ada satu penghargaan, respect kepada lawan jenis, kepada pasangan. Sedia berkorban, ingin melindungi, ya, ingin memberi semangat hidup, memberi dorongan. Walaupun ada pertengkaran, perbedaan pendapat, tapi cintanya tidak luntur. Dan yang lebih penting lagi adalah punya kesabaran. Ya, mau menunggu sampai waktunya, tidak terburu-buru. Nah, ini ciri-cirinya. Kita lihat bahwa cinta itu memiliki komponen atau juga unsur ya. Arti dan komponen cinta menurut seorang yang bernama Robert Jeffrey Sternberg, ya, seorang psikolog Amerika. Dia mengatakan bahwa cinta itu terdiri dari 3 komponen. Apa itu? Yaitu pertama adalah intimacy ataupun kedekatan, yang kedua adalah passion atau gairah, dan yang ketiga adalah komitmen. Jadi komponen cinta itu ada 3. Pertama, intimacy atau kedekatan, itu adalah aspek emosi dari cinta, perasaan ya. Intimacy pada awal hubungan tumbuh dengan baik, tapi kalau tidak dirawat itu bisa menurun sampai ke titik 0 atau mungkin sampai minus ya. Jadi ini perlu kedekatan. Lalu ada gairah, ada passion. Ini adalah sisi motivasi atau gairah, yakni keinginan yang kuat untuk bersatu dengan yang dicintai. Pada mulanya passion bertumbuh cepat dan kemudian menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah tekad untuk memelihara cinta. Komitmen bertumbuh mulai dari taraf 0 saat pertama bertemu dengan yang dicintai dan terus-menerus bertumbuh. Kalau ada komitmen, pasti akan ada pertumbuhan. Jadi, komponen cinta itu sekali lagi ada 3. Intimacy atau kedekatan, kemudian passion, gairah, kemudian ada komitmen.
Jadi ini harus berjalan seiring, berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, kaum muda, ya secara khusus kaum muda ya, tapi kaum tua juga bisa mengikutinya. Ada jenis-jenis cinta yang disebut dengan non-love. Ya, ini dihubungkan dengan ketiga komponen yang tadi. Ketiga komponen tidak hadir dalam jenis ini. Ya sebenarnya itu bukan cinta kalau tidak ada ketiga unsur itu. Kalau hanya ada intimacy saja, maka itu hanya sebatas liking, hanya sebatas suka. Kalau hanya ada passion, hanya ada gairah, itu namanya infatuated love. Jadi hanya sebatas ya gairah, hanya sebatas nafsu. Kalau hanya ada komitmen, tapi tidak ada gairah, tidak ada kedekatan, itu namanya empty love, cinta yang kosong. Tapi kemudian kalau hanya ada intimacy dan gairah, tapi nggak ada komitmen, itu hanya romantis saja, romantic love. Nah, ini juga tidak akan bertahan. Kalau hanya ada komitmen dan gairah, tapi tidak ada intimacy, tidak ada kedekatan, itu namanya fatuous love. Jadi tidak ada kedekatan. Kalau hanya ada intimacy dan komitmen, ada intimacy, ada kedekatan, ada komitmen, tapi nggak ada gairah, itu namanya companionate love. Dan kalau ketiga komponen hadir bersama, itu namanya consummate love. Ya, jadi kalau ketiganya hadir bersama, consummate love. Tapi, saudara-saudara, di atas semuanya masih ada namanya kasih agape. Jadi, agape itu adalah kasih yang memang terbesar. Kalau kita kembali kepada Alkitab, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Kenapa? Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih agape yang sifatnya abadi. Cinta ini paling ideal, alias sempurna. Manusia berdosa tidak memiliki kasih agape, kecuali kalau dia percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Barulah dia bisa mengalami kasih agape. Pemberontakan terhadap Allah telah merusak hubungan cinta antara manusia, sehingga kasih antar manusia menjadi bersyarat. Ketiga komponen cinta hadir secara bersama atau simultan. Keistimewaan kasih agape adalah kesediaan menerima pasangan atau menerima orang lain tanpa bersyarat. Sebab di dalamnya ada pengampunan. Cinta agape tidak bergantung pada objek cintanya, tetapi bergantung pada si pemilik cinta itu sendiri. Kalimat cinta ini adalah saya mengasihimu meskipun. Nah itulah kasih agape. Saya mencintaimu walaupun ada keterbatasan, walaupun ada kelemahan. Karena jenisnya cinta ini adalah tanpa syarat, sebagaimana kasih Allah kepada manusia, kepada kita sekalian. Nah itu bicara tentang cinta. Sekarang yang kedua, pacaran. Apa sih pacaran itu? Sebenarnya dalam Alkitab tidak disinggung secara khusus, namun perlu disoroti karena mengandung nilai normatif. Kesalahan pada fase ini itu berpengaruh dalam pembentukan dan kelangsungan kehidupan sebuah rumah tangga. Jadi pacaran itu adalah suatu masa persiapan atau disebut sebagai training center, sebagai masa latihan, saling menjajaki, saling mengenal, di sanalah belajar untuk bisa minta maaf, belajar untuk saling menerima, belajar menyatukan pendapat yang berbeda dan sebagainya. Nah, itu pacaran dalam pemahaman yang umum ya. Itu adalah masa persiapan, masa training center. Jadi, masa berpacaran haruslah memotivasi untuk mencapai kesatuan atau keintiman rohani. Sehingga berpacaran itu tidak hanya iseng, tidak hanya sembarangan, tidak hanya asal-asalan, tidak hanya menyenangkan diri, tapi punya motivasi kalau berpacaran mencapai kesatuan, mencapai keintiman rohani. Harus menuju ke sana. Jadi kita tidak bisa namanya coba-coba. Ini bukan percobaan ya. Jadi di dalam masa-masa pacaran ini,
ini kita dilatih, ya bukan kita ya, ya saya tidak pacaran lagi tentunya. Saudara dilatih ya untuk bisa eh, menerima perbedaan, untuk bisa meminta maaf, untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Maka di dalam masa berpacaran juga sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus menempatkan Tuhan Allah sebagai pusat. Jadi Allah sebagai pemimpin utama, dia pemilik seluruh kehidupan kita. Seorang pria, dia bertanggung jawab sebagai pemimpin rohani. Sebagai seorang wanita bertanggung jawab memelihara kasih. Jika keinginan secara tubuh dikembangkan sebelum keintiman rohani, maka awan kesukaran atau kesalahan telah menanti. Jadi maksudnya, baik si pria itu tetap harus bertanggung jawab kepada Allah, punya keintiman dengan Allah. Si wanita juga demikian, bertanggung jawab dan memiliki keintiman dengan Allah. Maka atas dasar keintiman dengan Allah, pria dan wanita berpacaran, maka di sana ada kesatuan, ada satu keintiman secara rohani. Ya, di mana kedua-duanya terhubung kepada Tuhan di dalam satu persekutuan secara rohani. Nah, ini penting. Ya, orang bertanya ya, bagaimana sih memilih pacar sebenarnya? Bagaimana memilih pacar? Saudara, ada beberapa pendapat. Ada yang berkata kalau memilih pacar ada rumusnya. Ya, misalnya disebut ada rumus A, B, C, ABC. Apa itu? Ability, beautifully, dan carefully. Jadi pertama itu bicara tentang kalau pilih pacar yang memiliki kemampuan, itu A-nya, ya, ability. Kemudian yang cakap atau yang cantik, beautiful. Kemudian yang peduli, itu carefully. Ada orang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga berkata, kalau pilih pacar, ya pilihlah kriteria B3 katanya. Ya, kata orang Jawa, ada bibit, bobot, dan bebet. Bibit, bobot, dan bebet. Perhatikan asal-usulnya, bibit, perhatikan bobotnya, kaitannya dengan harta benda, kemudian status sosialnya, bebetnya. Tapi kemudian orang luar negeri, orang Singapura misalnya, berkata, ya ada 5 kriteria, C5, ya. Jadi ada ABC, ada B3, ada C5. Apa itu C5? Perhatikanlah, C yang pertama, ada certificate, itu bicara tentang ijazah, ada karir, itu bicara tentang pekerjaan. C yang berikutnya, car, itu bicara tentang mobil atau fasilitas. Kemudian C yang keempat itu kondominium, itu bicara tentang apartemen atau rumah tinggal. Dan yang terakhir ada kredit, artinya bicara tentang kartu kredit, bicara tentang uang. Wah, ini ya C5. Tapi bagaimana dengan kita sebagai kaum muda Kristen? Bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah mengikuti kriteria itu yang terpenting? Kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Janganlah menjadi pasangan orang yang tidak percaya. Ya, jadi janganlah menjadi pasangan yang tidak seiman, yang tidak seimbang. Janganlah berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Nah, itu kata 2 Korintus 6 ayat 14. Ya. Jadi ada orang berkata, kan tidak apa-apa berpacaran dengan siapa saja. Namanya juga berpacaran. Ini kan juga belum pasti katanya. Tapi prinsip daripada firman Tuhan, jangan berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Jangan mencari pasangan yang tidak seiman, yang tidak sebanding, yang tidak seimbang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, diterjemahkan kira-kira begini, janganlah menjadi pasangan orang yang tidak percaya, mereka bukan pasangan yang cocok bagimu. Nggak ada yang cocok. Maksudnya tidak cocok dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena ya tidak mungkin terang dan gelap bisa disatukan pada waktu yang sama. Pasangan yang belum percaya, dia masih dibelenggu, dikuasai oleh dosa. Artinya rohnya itu mati. Tapi pasangan yang sudah percaya berarti kan rohnya itu sudah hidup. Sudah menyala karena sudah percaya kepada Tuhan. Jadi dosa memisahkan dia dari Allah dan sesama pasangannya. Kalau dia belum percaya kepada Tuhan. Rohnya mati, belum ditempati Roh Kudus. Sedangkan orang percaya, dia sudah mengalami persekutuan dengan Allah melalui salib Kristus. Roh Kudus menghidupkan roh yang tadinya mati oleh dosa. Jadi bagaimana mungkin dua pribadi bisa dipersatukan antara yang belum percaya dengan yang sudah percaya? Di sana tidak ada
satu persekutuan secara rohani. Maka ini perlu menjadi perhatian secara alkitabiah. Jadi bagaimana kita memilih pacar? Bagaimana saudara memilih pacar? Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Ada 3 aspek ya. Pertama aspek doa. Ini saudara pertama-tama ya. Doa yang objektif. Yaitu doa yang bersifat umum, belum menunjuk kepada satu pribadi tertentu. Jadi kalau saudara belum punya pacar, ya mulailah berdoa secara umum. Tuhan, saya ingin mendapatkan pasangan hidup. Ya, tapi siapa dia? Ya, maka yang kedua ada doa yang subjektif. Doa yang sudah mulai mengarah kepada satu pribadi tertentu. Jadi dari umum ke khusus. Kemudian kalau kita sudah tahu siapa orangnya, ya didoakanlah secara khusus. Itu aspek doa. Yang kedua, ada aspek pertimbangan prinsip dan praktis. Hal-hal prinsip perlu diperhatikan. Pertama misalnya, apakah dia takut akan Tuhan? Apakah dia mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi saya? Jadi jangan lebih mengasihi saudara daripada mengasihi Tuhan. Itu terbalik gitu ya. Apakah saya sungguh mengasihi dia dan dia mengasihi saya? Itu juga. Jadi jangan istilahnya bertepuk sebelah kaki. Sebelah tangan. Apakah dia bisa mendorong atau membimbing saya lebih dekat kepada Tuhan atau sebaliknya? Jadi ini adalah prinsip rohani yang harus diperhatikan. Kemudian hal praktis. Apakah saya cocok dengan dia dalam segi pendidikan? Ada orang berkata, ya cinta itu buta. Saya kira tidak ya. Kita ini masih bisa melihat dari kacamata yang terang berdasarkan firman Tuhan. Tapi ini hal praktis. Ada sih orang yang pasangannya sarjana, kemudian pasangannya itu mungkin hanya tamat SMA, bisa saja. Ya. Jadi ini hal praktis. Ini bukan hal yang prinsip. Ya. Apakah saya cocok dengan dia dalam segi sosial? Ini berkaitan dengan tingkat kehidupan sosial. Mungkin satu orang kota, satu orang dari desa. Ya. Tapi ini hal praktis sekali lagi. Tidak ada masalah kalau memang sudah sama-sama mau gitu ya. Apakah ada dukungan dari orang tua kedua belah pihak? Ini hal praktis. Tapi sekalipun bukan hal yang sangat-sangat prinsip, tapi ini juga menjadi perhatian. Kalau kedua orang tua mendukung, lebih bagus ya. Memang ada juga salah satu keluarga tidak mendukung, tetap menikah juga. Dengan harapan nanti juga kalau sudah menikah, bisa lagi menerima. Ya, tapi lebih baik dari awal ada dukungan dari kedua orang tua ya. Apakah saya cocok dengan dia dalam hal umur? Perhatikan juga ya. Jangan sampai umur sudah 40 yang satu pasangannya 15. Ya ada juga yang begitu. Tetapi saya kira kita perlu berhikmat juga ya. Kalau beda-beda 10 tahun, 15 tahun ada juga. Jadi ini hal praktis, bukan hal yang prinsip. Tapi perlu dipertimbangkan, perlu dibicarakan. Bagaimana dengan hal selera, ya kesukaan. Bagaimana dengan temperamen, perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan-perbedaan latar belakang itu perlu dibicarakan dengan baik. Kapan? Pada masa pacaran, sebelum masuk ke pernikahan. Yang ketiga, aspek mengerti pimpinan Tuhan. Tuhan menyatakan pimpinannya dengan berbagai cara. Ya. Jadi, artinya dalam masa pacaran itu, ada satu keintiman secara rohani, ada satu diskusi, ada satu percakapan, ada satu latihan di sana sampai betul-betul meyakini ini pimpinan Tuhan. Ukurannya apa ya? Firman Tuhan tentunya. Salah satu tadi ayat itu ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Firman Tuhan. Melalui perkataan roh. Orang yang sudah di dalam Tuhan, maka dia punya Roh Kudus di dalam hatinya yang terus akan memberikan dia damai sejahtera. Bisa melalui mimpi atau penglihatan. Tidak selalu ya, bisa juga melalui tanda. Melalui nasihat orang beriman. Apakah nasihat orang tua, nasihat pendeta, nasihat guru, nasihat teman. Melalui kesaksian sejahtera ilahi. Artinya bahwa terus kedua pasangan ini setelah berdoa, setelah menjalin keintiman hubungan pacaran, ada sama-sama sejahtera, sama-sama sukacita, saling menerima satu dengan yang lain. Jadi itu adalah berpacaran. Orang bertanya, apakah masa berpacaran bisa bercumbuan? Ya, saudara-saudara, bercumbu adalah suatu perbuatan mengikut sertakan si pria dan wanita dalam hubungan kontak yang sangat intim. Ya, jadi bercumbuan membawa kesenangan dan sasarannya rangsangan seks yang membawa pada kejatuhan. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi pemuda-pemudi disarankan agar menjauhi percumbuan.
Jikalau bercumbu hanya merupakan motif bermain-main saja, itu membahayakan. Ya, kalau motivasinya hanya bermain-main, menyenangkan diri, tidak perlu. Ya, beda kasus ya, kalau misalnya lagi ulang tahun, ya ada ucapan salam, ada kecupan, ya atau mungkin ada pertemuan pada saat Natal kah, tahun baru dan seterusnya. Nah, itu pun tetap mengontrol diri sendiri ya. Mengontrol, menguasai diri itu adalah bagian dasar dari cinta sejati. Karena tadi kan dihubungkan bahwa orang yang memiliki cinta sejati dia bersabar menunggu waktu, tidak buru-buru. Tidak buru-buru, sabar saja. Kalau memang cinta sejati, kalau memang akan menjadi pasangan, kan tidak akan kemana. Kenapa harus buru-buru? Nah, ini perlu namanya penguasaan diri. Kalau istilah bercumbu, bercinta itu laksana mengemudikan kayak seperti mengemudikan mobil ya, dengan kontrol rem ganda. Ya, ini perlu rem ganda. Kewajiban untuk menarik rem pada waktu nafsu mendekati garis tak terkendali. Harus segera sadar. Karena kita mau menjaga kesucian ya, kesucian pribadi, kesucian atau kekudusan seks itu menguatkan struktur kasih dalam pernikahan. Jadi janganlah coba-coba ya. Jadi istilah orang, janganlah makan sebelum berdoa. Doa dulu baru makan. Yaitu bahasa sederhananya. Demikian juga berkaitan dengan seks ya. Janganlah melakukan hubungan seks, keintiman seks sebelum pernikahan. Nah, yang terakhir ini bicara tentang seks ya. Ada 3 sikap pandangan terhadap seks. Ya, ada pandangan negatif, menjadikan masalah seks terlarang atau tabu. Orang berkata nggak pantas dibicarakan secara umum. Penganut konsep ini melihat seks hanya sebagai sarana untuk mendapat anak. Hubungan seks selain dari tujuan mendapat anak adalah dosa. Itu kata ya Mahatma Gandhi ya. Jadi sebenarnya masalah seks itu bukan masalah tabu ya. Itu memang sejak dini malah harus dibicarakan. Nah, itu kesalahan orang-orang dulu begitu, bicara masalah seks, jangan. Tapi justru banyak orang jatuh ke dalam dosa karena tidak mengerti, tidak paham. Jadi, pandangan tentang kebebasan seks, pendewaan seks ini juga keliru ya. Pandangan ini menganggap bahwa seks adalah segala-galanya. Seks adalah tujuan hidup, memutlakkan daya seksual. Saya kira bagi orang Kristen, bagi orang percaya, seks itu bukanlah tujuan. Kan gitu ya. Tapi itu memang sarana yang Tuhan pakai di dalam sebuah pernikahan ya untuk ya meneruskan mandat budaya ya, untuk meneruskan keturunan. Tapi itu bukan tujuan utama, tapi Tuhan pakai. Memang luar biasa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk mempererat ya keintiman, kesatuan di dalam keluarga itu. Ada 3 kategori seks bebas. Kebebasan seks dengan dunia pelacuran, misalnya di negara-negara tertentu, ya di Taiwan, Thailand, yaitu disebut sebagai surga dunia. Di Thailand seorang pria baru betul-betul jantan, disebut jantan kalau sudah berkenalan dengan dunia pelacuran. Nah, ini aneh ya, itu tidak sesuai dengan kekristenan. Ya. Kebebasan seks dengan mitra yang bukan pacar atau bukan istri, bukan suami, nah ini juga dosa ya. Kita tidak menerima kebebasan seks dengan pasangannya orang lain. Ya, ada istilah will, wanita idaman lain, pil, pria idaman lain, dan itu tentu bertentangan dengan iman kita. Perzinahan dengan istri atau tunangan orang lain itu dikecam habis-habisan di dalam Alkitab. Itu harus dilempari dengan batu, harus dihukum mati ya. Kalau kita membaca misalnya di dalam Imamat pasal 20 itu, atau dalam kitab Ulangan. Perzinahan dengan anggota keluarga itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi perzinahan dengan istri atau dengan pasangan orang lain itu dihukum mati. Dengan anggota keluarga sendiri pun sama saja, itu kekejian bagi Tuhan. Kebebasan seks pranikah, ya itu juga tentu tidak bisa. Walaupun orang berkatakan dengan pacar. Loh, dengan pacar itu kan bukan istri, bukan suami. Memang orang membela diri, kami sudah akrab, sudah berpacaran lama, nanti juga akan menjadi suami istri. Siapa yang tahu? Kalau saudara berkata, bukankah nanti ia akan menjadi pasanganku? Siapa yang tahu? Ya, kalau terlalu cepat maju ke segi kanan, ya maka tinggallah satu ruangan kosong, suatu perasaan kosong sebagai hipotek yang berat
dalam rumah tangga. Jadi artinya jangan coba-coba melakukan seks pranikah, dan itu nanti akan menjadi satu dilema, itu menjadi satu masalah seperti dikatakan ruangan kosong yang begitu berat di dalam rumah tangga. Dan itu bagaimana bisa menyelesaikan itu? Ya memang ya, bagi kita sebagai orang percaya, ya pertobatan dibutuhkan ya. Kita datang kepada Tuhan, hanya Yesus yang bisa memulihkan. Bahwa tangan Tuhan yang berlubang paku itu, Tuhan yang sudah disalibkan, dia bisa memberikan pengampunan, dia memulihkan keadaan. Jadi perkawinan itu adalah dasarnya cinta kasih ya. Kalau sudah dibangun dengan cinta kasih sampai kepada perkawinan pernikahan, barulah kemudian ada seks, ada hubungan seks. Jadi jangan cinta, kemudian langsung seks, baru perkawinan. Itu sesuatu yang sudah melanggar. Tapi cinta, ya itu mendasari pada perkawinan. Setelah perkawinan barulah ada hubungan seks. Kejadian 1 ayat 28 menyatakan bahwa Allah memberkati mereka. Itu kata Alkitab ya. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi diberkati oleh Allah, laki-laki dan perempuan, kemudian beranak cucu. Ini berarti hubungan seks atau beranak cuculah hanya dapat dilakukan setelah pemuda dan pemudi diberkati oleh Tuhan dalam rumah nikah. Amin. Amin ya. Ini penting. Jadi kita perlu menjaga kekudusan. Pengudusan kehidupan seksual. Kehidupan seksual merupakan suatu sektor yang harus dicapai oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidup kita. Pengudusan mempunyai dua sifat. Itu anugerah, betul. Yaitu karya Tuhan Yesus sempurna bagi kita. Tanpa campur tangan kita. Kita dikuduskan karena anugerah Tuhan. Tapi, anugerah itu juga membutuhkan respons. Respons yaitu bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk hidup kudus. Jadi, oleh anugerah Tuhan kita dikuduskan melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita terus bertanggung jawab untuk memelihara kekudusan, menjaga kehidupan kita, perkataan, pikiran, motivasi, tindakan kita supaya tetap dalam kekudusan. Bagaimana sikap kaum muda Kristen? Apakah kita setuju free sex, safe sex? No, sama sekali. Katakan tidak kepada free sex. Katakan tidak juga kepada narkoba. Tidak kepada okultisme. Katakan no. No way. Kehidupan seksual kita harus dikontrol oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dalam hal kecil, dalam hal makan minum pun, kita diminta untuk memuliakan Tuhan. Jadi di dalam Kolose 3:23, apapun juga kamu perbuatlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara-saudara, tibalah kita kepada kesimpulan bahwa cinta, pacaran, dan seks haruslah bertumbuh seiring dengan keintiman rohani dengan Allah di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Sekali lagi, cinta, pacaran, dan seks haruslah bertumbuh seiring dengan keintiman rohani kita dengan Allah di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Nah, hal ini merupakan suatu kekuatan untuk melawan arus dunia yang dapat membawa pemuda-pemudi dalam kehancuran dan kebinasaan. Dalam memilih teman hidup, pilihlah seorang yang juga memilih Tuhan Yesus sebagai objek kasihnya, yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara, mengasihi Anda. Berdoalah dan sertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan saudara. Jadi ini adalah hal yang sangat serius. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Bicara tentang love, sex, and dating, cinta, pacaran, dan seks. Ini adalah hal yang sangat-sangat esensi bagi kehidupan semua orang, khususnya kaum muda, supaya benar-benar mendasarkan cintanya kepada cintanya Tuhan, memilih pasangan sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan tentu merindukan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang kemudian beranak cucu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Salam.